Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, di sini Bu Guru akan mengajarkan cara membandingkan dua pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan dengan berpenyebut sama, dan yang kedua, membandingkan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan perbandingan pecahan, kita harus tahu tanda-tanda untuk membandingkan kedua pecahan. Yang pertama adalah tanda seperti ini. Nah, anak-anak, tanda seperti ini artinya adalah lebih kecil. Ini bisa ditarik garis yang artinya huruf K, artinya lebih kecil untuk mengingatnya. Nah, tanda selanjutnya adalah seperti ini, atau disebut dengan lebih besar. Kalau kita tarik garis seperti ini, maka akan membentuk huruf B, artinya besar. Nah, guru akan mencontohkan salah satu perbandingan. Nah, anak-anak, guru akan mencontohkan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Contohnya adalah 4/7 dan 2/7. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya adalah 4 dan 2. Karena angka 4 dan angka 2 yang lebih besar adalah 4, maka kita beri tanda lebih besar. Jadi 4/7 lebih besar dibanding 2/7. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini Bu Guru akan mencontohkan angka 1/3 dan 1/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya anak-anak. Cara mengerjakannya adalah kita harus membuat penyebutnya menjadi sama dulu. Caranya, kita mencari bilangan di mana bisa dibagi 3 dan dibagi 4. Bilangan berapakah yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 4? Ya, bilangan itu adalah 12. Nah, kita tulis 12. Kemudian kita cari pembilangnya. Jika ini dirubah menjadi 12. 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Yang kedua, penyebutnya juga 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, jika sudah seperti ini, artinya penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya 4 dan 3. Siapakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 4. Maka kita... Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan cara membandingkan pecahan berpenyebut berbeda dengan cara menyamakan penyebut. Nah, di sini ada cara cepat untuk mengerjakan membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang berbeda. Caranya yaitu kita dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut yang berlawanan. Contohnya di sini adalah 2/7 dan 3/4. Yang kita kalikan pertama adalah angka 2 dengan angka 4. Berapakah 2 dikali 4? Hasilnya adalah 8. Atau kita tulis
2 kali 4 sama dengan 8. Ya, yang kedua adalah 3 dikali 7. 3 dikali 7. Berapakah 3 dikali 7? Hasilnya 21. Nah, 8 dan 21. Siapakah yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 21. Maka kita beri tanda makan atau dicaplok dengan tanda seperti ini. Belajar materi tentang mengurutkan pecahan. Ada 2 cara untuk mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian yang kedua, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh, ada pecahan 2/3, 1/3, 4/3, dan 3/3. Perintahnya adalah mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat di sini pecahannya sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 3, 3, 3, 3. Ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Ada angka 2, 1, 4, dan 3. Perintahnya mengurutkan dari yang terkecil. Jadi kita urutkan angka pembilang dari yang terkecil. Berarti 1/3, kemudian 2/3, kemudian 3/3, dan 4/3. Contoh yang kedua, ada pecahan 1/5, 4/5, 7/5, dan 3/5. Perintahnya adalah urutkan dari yang terbesar. Diingat ya, ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat angka pembilangnya. Perintahnya adalah mengurutkan dari yang terbesar, berarti kita urutkan dari angka yang paling besar terlebih dahulu. Kita lihat, berarti ada 7/5, selanjutnya 4/5, kemudian 3/5, dan 1/5. Yang kedua, kita mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh, ada pecahan 1/3, 3/6, 3/4, dan 5/12. Perintahnya adalah mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat anak-anak di sini, penyebutnya 3, 6, 4, dan 12. Penyebutnya belum sama. Untuk mengurutkan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Berarti cara yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita lihat penyebutnya ada 3, 6, 4, dan 12. Cara yang pertama adalah kita mencari kelipatan dari penyebutnya. Misalkan kelipatan dari 3, berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita lihat penyebut yang kedua ada 6, kelipatan 6 atau perkalian 6. 6 kali 1, 6, kali 2, 12, kali 3, 18, dan seterusnya. Penyebut yang ketiga ada 4. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada penyebut 12. Kita cari kelipatannya 12, kemudian 24, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mencari semua kelipatannya, kita lihat angka yang sama.
Di sini ada angka yang sama yaitu 12, 12, 12, 12. Nah, kelipatan yang sama ini kita jadikan sebagai penyebut. Sama, dari 1/3 kita ubah menjadi penyebutnya 12. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Kali 4. Jadi di sini juga dikali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi 4/12. Selanjutnya 6 yang sama yaitu 12. Angka 12 kita jadikan sebagai penyebut. Pecahan yang pertama adalah 1/3. Kita ubah menjadi penyebutnya 12. 3 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu kali 4. Berarti pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya 1 kali 4 adalah 4. Jadi 4/12. Pecahan yang kedua yaitu 3/6. Diubah menjadi penyebutnya 12. 6 kali berapa hasilnya 12? Kali 2. Atas juga dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian pecahan yang ketiga 3/4. Diubah menjadi penyebutnya 12. 4 kali berapa hasilnya 12? Dikali 3. Atas juga dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian pecahan yang terakhir 5/12. Karena ini penyebutnya sudah 12, tidak usah diubah. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, 12, 12, 12, 12. Tadi perintahnya adalah mengurutkan dari yang terbesar. Berarti 9/12. Kemudian 6/12. Kemudian 5/12. Dan 4/12. Nah, sampai sini belum selesai. Tadi 9/12 pecahan awalnya adalah 3/4. Kita tulis di sini. Selanjutnya 6/12 pecahan awalnya adalah 3/6. 5/12 tetap. Kemudian 4/12 pecahan awalnya adalah 1/3. Jadi urutan pecahannya adalah 3/4, 3/6, 5/12, dan 1/3.